buat teman-teman yang ingin belajar dagang sayur keliling. Ya mengenai modal nggak usah besar-besar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman pedagang keliling. Kayak kemarin tuh ada teman gua, bang, saya mah enakan mangkal katanya. Bisa jualan apa aja. Iya bener, bisa jualan apa aja emang kalau mangkal. Tapi mangkal risikonya emang besar banget. Hati-hati loh. Risikonya di mana, bang? Nih, yang pertama, kalau mangkal itu perbedaannya sama keliling itu banyak banget, terutama dari operasional. Operasional orang mangkal lebih besar daripada orang keliling. Dalam segi waktu juga lebih panjang. Kalau mangkal bisa dari belanja itu mulai dari sore, karena kan kebelanjanya harus ke pasar induk. Dari jam 8 malam udah harus berangkat. Atau sore mungkin. Dari jam 8 malam ketemu bisa sampai sore. Bisa sampai jam 8, jadi 24 jam kalau orang mangkal. Bisa sampai ketemu mau berangkat lagi baru nutup. Jadi nutupnya sebentar sekali. Bisa-bisa tidur di jalanan loh, di mobil. Itu kalau cuma sendiri. Dan capeknya kan luar biasa. Bisa 2 shift, 3 shift kerjanya. Beda kalau mangkal, kalau keliling. Kalau keliling kita cuma dari mulai jam 1 malam, jam 10 kita udah pulang. Ya anggap aja kita mah 12 jam lah ya. 12 jam dari jam 1. Enggak sampai 12 jam. Karena kita jam 10, kadang jam 11 tuh udah di rumah. Ya sekitar antara 10 sampai 11 jam kerjanya. Itu kalau keliling. Kita belanja jam 1. Selesai misalnya jam 4 pagi. Ya kita bungkus-bungkusin dulu. Terus setengah 6 kita berangkat ke tempat lokasi kita dagang, yang mau tempat kita jualan. Gelar-gelar di pangkalan pertama. Selesai jam 9. Udah angkatin lagi keliling habis itu. Tinggal sedikit. Jual-jualin dan modal-modal juga. Yang penting mah ketukar duit. Ya begitu. Jadi kita nggak ada sisa nantinya. Walaupun sisa juga sedikit. Duit kelihatan putarannya. Operasionalnya juga kecil kalau keliling. Walaupun omset bahasanya cuma 2-3 juta, tapi kita kerja cukup 1 orang. Ya kita sendiri. Paling dibantu-bantu sama ya istri lah ya buat bungkus-bungkus gitu. Jadi operasional kecil. 100.000 aja udah cukup buat operasional. Coba kalau mangkal. Dari kendaraan, waktu, itu panjang. Nggak mungkin dong dalam waktu 20 jam itu kita sanggup setiap hari loh. Nggak mungkin. Harus ada karyawan. Bayar karyawan juga. Kalau ke induk juga sama. Kendaraannya minimal mobil. Operasional mobil kan gede. Belum buat bayar kuli angkut. Buat kuli nurunin, belum lagi kita di lapaknya kerjanya banyak. Berbeda. Memang dagangan bisa banyak, bisa lebih murah, tapi hati-hati loh. Dengan harga murah pasar induk sama kita sedikit lebih mahal, tapi kita udah pilih yang super-super. Kalau di pasar pengecer itu hasilnya bakal sama. Jangan ngelihat bahasanya orang keliling nih ya, kayak saya. Jangan ngelihat orang dagangan yang semeja penuh, sekios penuh, itu bakalan kalah loh tukang keliling. Belum tentu kalau dalam segi hasil. Itu hitungannya. Kalau kita nih, waktu kita pendek. Paling ya
10 jam udah selesai. Nah, jam 1 kita sampai jam 10, berarti kan 10 jam kita udah selesai loh dagang. Udah itu kita nggak ngurusin dagangan lagi, udah istirahat total. Nah, kalau kita mangkal di warung, dagangan banyak harus diberesin semua loh. Apalagi kayak sawi putih misalnya, kayak boncis, kentang. Kentang itu kan kalau di Indo kan kita beli karungan. Dalam satu karung ada 5 kilo loh yang rusak. Nggak mungkin semuanya mulus. Berbeda kalau kita belanja di pasar pengecer, kayak misalnya kayak saya ini ke pasar Babelan ya. Pasar Babelan kita bisa beli 5 kilo aja, tapi yang udah bagus-bagus semua loh. Jadi risikonya udah kecil sekali, udah tipis. Jadi kejual semua, walaupun untungnya lebih sedikit. Misal di pasar induk, kayak kentang itu memang dapat 12.000 misalnya. Sedangkan kita belanja di pasar Babelan 15. Saya mah kalau saya mendingan saya belanja di pasar Babelan yang 15.000. Walaupun saya menjualnya paling ya 17-18 lah ya, selisih sedikit, tapi yang bagus. Kita bisa milih yang super. Tapi kalau kita belanja di pasar induk, kita kan belinya sekarung. Kalau 5 kilo aja yang BS, coba hitung kali 12.000. Ya udah jelas. Terpaksa kan masuk ke sop-sopan juga. Gitu. Akhirnya kan jatuhnya dikalkulasiin sama-sama aja. Cuma selisihnya yang BS-BS doang, itu kelebihannya. Sedangkan kita harus bayar orang buat belanja. Kalau kita keliling, belanja secukupnya, kan kita nggak perlu pilih-pilih lagi. Udah langsung dipilihin. Apalagi belanja di pasar Babelan paling enak. Kita sampai dagangan kita udah disiapin sama langganan. Nyampe kita tinggal datang, duduk-duduk, ngopi, ngerokok, ya kan. Dagangan anak buah semua yang milihin. Kita tinggal santai, nunjuk-nunjuk doang. Lah coba itu. Lebih ringan kan gaweannya. Nggak perlu bayar kuli. Kita belanja misalnya yang lain, kita tinggal pilih, timbang, anterin ke motor kita tempat muat. Kita tinggal muat, nggak usah nenteng-nenteng. Tapi itulah bedanya ya, kalau udah senior sama yang baru, tapi emang beda. Kalau yang baru, kadang-kadang kita emang rada capek juga emang. Soalnya kita kalau belanja, nenteng gitu ya, ke parkiran, tempat kita naruh motor. Tapi kalau udah senior, enggak loh. Kita tinggal pilih, bayar, dagangan udah siapin, kita tinggal bayar, dagangan nyampe sendiri ke sana. Itu anak buah bos yang tempat kita belanja itu udah nganterin ke parkiran tempat motor kita. Nah di situ keringanan juga. Udah nyampe kita dikasih santai, dagangan kita udah dipilihin, terus kita udah ya bahasanya tahu kopi, tahu kue-kue kan udah diseduin. Udah ya udah paling enak dah kalau belanja di pengecer mah. Nggak selisih kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh amat juga. Ya wajar-wajar aja. Ibarat kita nih belanja ke pasar induk tapi kita nyuruh orang. Riskan loh. Hati-hati karena berhubungan uang langsung. Ya berhubungan dengan duit langsung, harga, hati-hati di situ. Mending kita nggak ada dusta nih kalau kita bayar di pasar pengecer, pilihin, timbang, bayar. Tuh. Ya kan enak, nggak usah bayar orang lagi. Di situ juga udah ketahuan selisihnya dari cara kerjanya. Kita lebih santai kalau di pasar pengecer mah. Semua dagangan kita pilih yang bagus-bagus. Orang milih, nggak ada yang diambilin. Ya maksudnya yang langsung diraup gitu kan. Kata kita pilih ini, pilih. Walaupun harga sedikit selisih mah, tapi emang kita dapat yang bagus-bagus. Makanya di situ kemenangannya kalau orang keliling. Udah itu kita beli, misalnya kalau nggak habis 5 kilo ya kita beli 3 kilo enak. Coba ke pasar induk, beli 3 kilo, nggak dilayanin nanti. Ya kan? Harus beli misal 10 kilo. Lah kalau kita habisnya cuma 5 kilo, ujung-ujungnya 2 hari, dagangan layu.
Tuh, kayak sayur putih itu ya. Kalau di pasar induk kan nggak ada pengecer. Misal beli langsung sekarung 45 kilo misalnya. Lah kalau kita habisnya cuma 5 kilo gimana? Mau nggak mau besok lagi, layu kan? Dan itu kualitasnya jadi menurun, dagangan jadi jelek. Apalagi yang kalau ketemu basah itu cepet banget busuk. Coba kalau kita mah di bandar di pasar pengecer, kita tinggal milih timbang. Kita beli 5 kilo, nggak habis 5 kilo, 3 kilo. Bisa beli sekilo juga. Buat sekali jalan kita aja, biar pulangnya jangan sampai ada sisa, begitu. Kalau menurut saya sih, ya menurut saya nih 10 kali saya masih mendingan di pasar pengecer. Walaupun di pasar induk itu harga lebih murah, waktu lebih panjang, tenaga yang keluar lebih banyak, harus punya anak buah juga, waktu kita kerjanya lebih panjang. Kayak cabai kalau nggak habis harus dipilihin juga, harusnya udah istirahat jadi milihin cabai, ya kan? Kalau kayak kelapa kita udah kalau di pasar pengecer kita udah beli di parutan, kalau kita mangkal beli yang masih ada batoknya, ngupasin dulu. Nih kayak kelapa gue hitung ya, kita beli batok misalnya 4.000, beli yang masih bulat ada batoknya, ya kan? Kalau kita di pasar pengecer kita 7.000 udah diparut, selisihnya 3.000 dong. Tapi kita harus ngupasin dulu, ngerikin dulu, ya kan? Banyak banget tuh gaweannya, nyuci dulu, terus pakai listrik juga marutnya, kalau enggak pakai bensin juga mesin, ya kan? Itu kan kalau kita beli di pasar pengecer, mesin dia, ngupasin dia, kita tinggal minta bagi berapa, lagi dibagi langsung. Bisa 1 bagi 2, langsung dibingkis, 1 dibagi 2. Kita tinggal jual aja. Walaupun istilahnya dapatnya sedikit, ringan kerjanya. Kayak kentang misalnya yang kita udah minta pilihin, minta timbangin juga, diecer sekilo misal kita timbang, dipecah-pecah sekilo. Kalau pasar induk 10 kilo misalnya, masih 10 kilo, ketemu susut, ketemu BS. Nah kalau kita dibelanja di pasar pengecer enggak, nah di situ perbandingannya tuh ringan, lebih ringan. Udah itu kalau udah senior, kalau di pasar pengecer kayak di pasar Babelan gini ya, bahkan pedagang keliling malah dienakin sekali, belanjaan bayarnya belakangan, ya kan? Terus dikasih duit juga buat tambahan belanja, ntar sore baru berhitung. Kalau di pasar induk kita harus bayar semua, bos. Iya, kagak ada bandar yang nggak mau dibayar, bayar besok malah langka, karena belanjanya lain-lain tempatnya. Kalau di pasar pengecer kita di satu lapak aja udah bisa dapat semua, sambil ngopi. Buat belanja tambah-tambahan kayak beli ikan kita dikasih duit, dagangan kita dianterin ke parkiran, cukup ringan sekali. Nah itu kalau omset misalnya sama-sama 3 juta, kita ngecer belanja di pasar pengecer 3 juta tapi kita sendiri. Sedangkan di pasar induk misalnya kita dapat omset 4 juta tapi kita kerjanya banyak, ada karyawan 2 misalnya. Udah itu mau bayar kios tiap bulan, operasionalnya gede, karena pakai mobil kan gede, lebih besar. Kalau motor kayak keliling pakai motor kan cukup dengan bensin 1 liter aja, kadang-kadang 2 kali jalan buat 2 hari. Coba mobil 5 liter sekali jalan, belum bayar kuli. Kalau kerusakan gede, ya kan? Dalam segi nambal ban aja kalau bocor kan gede selisihnya. Tuh, kalau kerusakan apa yang lain, kalau kita nyewa kios harus bayar kios juga tiap bulan atau setiap tahun. Kalau keliling nggak ada semua itu. Tuh, jadi ketemu hasil akhirnya itu sama aja. Makanya banyak orang nutup.
udah kelakuannya rada kurang, belanjanya kudu banyak, capeknya luar biasa, tuh banyak selisihnya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu kita berbaginya. Jadi semuanya sih tergantung yang mau mulai usaha juga. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang ingin memulai usahanya. Mulai usahanya apa mau keliling atau mau mangkal. Ya itu, pertimbangkan sendiri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.